Masa ia seorang Habib Rizik bisa mengumpulkan manusia ribuan bahkan hampir jutaan gitu. Di Monas dan berkumpul semua. Semua media itu menjadi sorotan. Apa kata media asing itu? Seorang Habib Rizik bisa menyuarakan satu suara. Dan apa yang ditakuti ketika itu? Satu saja. Kalau bicara jihad habis tuh Pak, kata mereka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah ridai, Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki. Insyaallah kita semua husnul khatimah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Kemudian Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan kemudian untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah kuatkan, Allah sehatkan, Allah luaskan rezeki. InsyaAllah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Hakim, rawahul Hakim. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Nabi, sayusibu ummati da'al umam. Wa qala ya Rasulullah, wa ma da'ul umam? Qala al-asharu wal batalu, at-takathur wat tanajusu, at-tabaghut wat takhasum, hatta yakuna al-baghi. Kata Nabi, umatku di akhir zaman terjangkit 6 penyakit yang itu dulu menjangkit pada orang-orang yang sebelum mereka. Yang pertama kata beliau, al-ashar wal batal, al-kufru min ni'matillahi wal israfu bih. Orang-orang yang kufur akan nikmatnya Allah dan orang-orang yang berlebihan atas nikmatnya Allah. Yang kedua, yang ketiga, at-takatsur wat tanajus. Orang-orang yang menumpuk harta dan berlebih-lebihan dalam menghirup dunia. Wat tanajus fid dunia. Yang kelima, at-tabaghut, saling membenci antara satu dengan yang lain. Wat tahasud, saling iri. 6 hal.
Kata Nabi, 6 perkara ini yang akan menjangkit pada umatku, dan penyakit ini yang 6 dulu telah terjangkit pada orang-orang sebelumnya. Orang-orang sebelum yang terjangkit itu pra-Islam, sebelum Islam datang atau jahiliyah. Jahiliyah sudah kita bahas di sini yang 4 poin dalam Al-Quran. Hukmul jahiliyah, dhannal jahiliyah, tabarrujal jahiliyah, hamiyatal jahiliyah. Ada 4 tuh. Itu karakter jahiliyah tuh. Tapi dari 6 poin tadi juga sama. 6 poin itu juga disebutkan karakter jahiliyah sebelum datangnya Islam. Al-Quran berbicara 4 karakter dalam Al-Quran yang disebutkan secara zahir tentang kejahiliyahan itu. Tapi Syekh Abdul Razak mengatakan ada sekitar sekian banyak karakter jahiliyah di dalam Al-Quran. Dan karakter-karakter itu tidak disebutkan secara spesifik bahwa itu adalah jahiliyah. Tapi dari 4 yang tadi itu sudah zahir. Karena Al-Quran yang berbicara zannal jahiliyah, kemudian hukmul jahiliyah, tabarrujal jahiliyah, kemudian hamiyatal jahiliyah. Dan keempat-empatnya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu jahiliyah semua tuh. Uniknya jahiliyah ini itu sebelum datangnya Islam. Islam belum datang tuh. Kalau kita berbicara tentang 6 hadis tadi, dari 6 poin tadi yang dalam hadis Nabi tadi, kata Nabi sama, itu juga sebelum Islam datang. Karakter sebelum Islam datang. Jadi karakter manusia pilihan tuh kelihatan tuh. Nabi manusia pilihan itu. Abu Bakar tidak pernah neko-neko. Abu Bakar tidak pernah neko-neko. Umar bin Khattab juga nggak pernah neko-neko. Ya memang hobi gelut tapi kan tidak neko-neko juga. Umar bin Khattab tidak pernah mabuk dia. Umar bin Khattab itu karakternya memang baik dari sebelumnya. Utsman bin Affan bukan pemain judi dia. Bukan pemain perempuan. Ya kaya memang kaya ada. Apalagi Ali bin Abi Thalib. Karakter bapaknya Abu Thalib itu dikenal. Abu Thalib, Abdul Muthalib itu dikenal sebagai orang yang betul-betul baik. Jadi keluarga Abdul Muthalib itu satu keluarga itu orang baik semua. Orang baik semua. Sehingga menurun karakter itu. Jahiliyah itu pada masanya itu karakter yang tadi disebutkan oleh Nabi. Yang pertama orang-orang yang kufur dengan nikmatnya Allah. Sebenarnya bukan kufur dengan nikmat Allah karena memang mereka tak pernah bersyukur. Ya karakternya begitu memang. Ya kaya karena memang belum ada tolak ukur gitu. Yang jelas kami kaya ya sudah. Kami punya kuasa gitu. Kalau dia sudah kaya ya sudah punya kuasa. Sehingga Bapak Ibu, di dalam satu pandangan para ulama itu setidaknya ada 4 poin kehancuran satu negeri, tanda dekatnya kehancuran satu negeri. Jadi ada sekitar 4 sampai 5 poin. Kata para ulama itu yang dinukil dari perkataan Allah di dalam Al-Quran itu setidaknya itu ada 5 poin setidaknya ya. 5 poin yang tanda dekatnya akan kehancuran satu negeri. Itu kan lumayan juga itu kalau bicara tanda dekatnya kehancuran satu negeri itu. Salah satu di antara 5 poin itu, satu di antaranya ada namanya orang kaya yang durhaka gitu. Kalau bicara orang kaya mesti kaitannya dengan harta kan gitu. Kaitannya dengan harta. Tapi subuh hari ini kita tak berbicara pada aspek itu karena orang sudah paham tuh. Karena di dalam Islam itu sudah jelas kenapa sebabnya runtuh peradaban Islam dan kita sampaikan jauh-jauh hari di sini. Islam itu runtuh dengan berbagai macam aspek. Salah satu di antaranya sebab kata Nabi cinta terhadap dunia kan. Itu sebabnya, sebab yang zahir. Ada faktor internal dan faktor eksternal dan faktor internal. Eksternalnya adalah negara-negara yang memang tak suka dengan Islam dan sampai sekarang kita rasakan itu. Orang-orang yang tak suka negara-negara yang tak suka dengan Islam itu. Dan itu sudah disampaikan Nabi dalam isyarat hadisnya. Negara-negara Islam yang ditundukkan oleh Eropa menjadi jongos mereka. Dan itu zahir, jelas. Dan di hadapan mata kita hari ini, ada satu video itu sangat tenar sekali sekarang. Berseliweran kemana-mana. Video lucu yang dibuat oleh orang Yaman tentang kasus negara-negara yang tunduk terhadap Eropa. Itu salah satu di antaranya ada beberapa negara-negara Islam itu. Seperti Dubai dan lain sebagainya. Ya tidak bisa kita pungkiri. Ini masa ketika itu disebut dengan sebagai inhitatul Islam, turunnya Islam.
Tapi marwah Islam itu tidak pernah redup. Marwahnya Islam tidak pernah redup. Sehingga kita perlu memahami, yang harus kita pikirkan sekarang itu, bagaimana strategi kemudian untuk membangkitkan peradaban Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, bagaimana model untuk membangkitkan kembali semangat juang para orang-orang muslim dan mukmin ini. Yang ketiga, Islam pernah berada pada posisi kejayaan yang sangat panjang. Sehingga orang barat, filsafat, ahli filosof, para filsafat atau orang filosof barat itu tidak mau mengakui masa keemasan Islam, kan begitu. Itu tidak mau mereka mengakui. Nah, Bapak Ibu, di dalam proses ini kita kembali merujuk kepada sejarah, bagaimana model kebangkitan Islam itu pada masanya. Kita ambil contoh yang paling fenomenal itu sejarahnya adalah Perang Salib ya, Perang Salib. Perang Salib itu fenomenal sangat, Pak. Sangat fenomenal sekali karena memang Salahuddin Al-Ayyubi, manusia yang punya prestasi gemilang saat itu. Maka kata para ulama, kapan nih Islam sekarang itu seperti Islamnya Salahuddin Al-Ayyubi? Kapan nih orang muslim sekarang itu seperti Salahuddin Al-Ayyubi? Nah, sekarang kalau kita rujuk kepada karakter Salahuddin Al-Ayyubi, kita rujukkan karakternya, itu kalau kita tinjau dari hadis yang tadi, itu ke 6 poin itu tidak ada di situ, Pak. 6 poin tadi tidak ada. Yang di hadis Nabi tadi. Al-ashar wal batal, at-takathur wat tanajus, at-tabaghut wat tahasud. Itu menjadi poin, Pak. Karena meruntuhkan, melawan musuh yang paling berat itu adalah musuh diri sendiri kan. Musuh paling berat itu ya diri sendiri. Maka kata para ulama tuh, kembalinya Salahuddin Al-Ayyubi. Kembalinya Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang kita mau lihat sedikit. Bagaimana model kebangkitan Islam pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam Perang Salib itu. Betapa besarnya peran Islam. Kalau bahasa lainnya, itu sama ketika Nabi berada dalam Perang Badar. Sama ketika Nabi dalam Perang Badar. Nabi berdoa begini kepada Allah. Ya Allah, kalau ini kami kalah, atau engkau tidak menangkan kami, niscaya tidak akan ada orang yang menyembah dirimu. Sama, Pak. Sama ketika itu. Dalam perang itu motivasinya sama. Islam ini tidak akan kembali berkibar jika memang tidak menang. Makanya disebut dengan perang fenomenal. Itu dalam sejarah sangat dicari. Dan fenomenal betul sejarah tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sekarang yang ingin kita sampaikan adalah begini. Kita nih Bapak Ibu sudah banyak menghadapi persoalan-persoalan itu. Dan saya sudah sampaikan dari awal sampai sekarang. Manusia munafik, pengkhianat dan lain sebagainya kita sudah sampaikan. Dan ini adalah inhitat dan karakter-karakter umat muslim di akhir zaman yang kita nampak. Sekarang apa strategi yang harus kita bangun? Untuk kembali menunjukkan, loh ini loh umat muslim. Yang pertama kata para ulama, kita rujuk pada Syekh Al-Malibar. Dalam kitabnya Irsyadul Ibad. Apa kata beliau? Satu hal yang harus ditumbuhkan dalam diri umat mukmin hari ini. Al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Nanti ada muara akhirnya, Pak. Muara akhirnya jelas. Sekarang kita lihat posisi kalimat ini. Al-jihadu fi sabilillah. Kata Dr. Adyan Husaini itu. Adyan Husain pakar pendidikan Islam. Kata beliau begini. Salah satu yang diharapkan oleh orang-orang Eropa
yang harus mereka redupkan dan matikan gitu ya, adalah al-jihadu fi sabilillah. Itu saking mengertinya kaum orientalis terhadap Islam. Saking mengertinya. Karena dalam hadis Nabi ada 3 ibadah yang sangat baik. Sangat baik. Birrul walidain, al-jihadu fi sabilillah. Di antara 3 ibadah yang terbaik itu adalah selain daripada berbakti kepada orang tua, yang terakhir itu ada namanya al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Makanya bahasanya sederhana, Pak. Ketika umat Islam berkumpul rame-rame di Monas itu gempar dunia, Pak. Bukan hanya Indonesia yang gempar, dunia gempar itu. Masa iya seorang Habib Rizik bisa mengumpulkan manusia ribuan bahkan hampir jutaan gitu. Di Monas dan berkumpul semua. Semua media itu menjadi sorotan. Apa kata media asing itu? Seorang Habib Rizik bisa menyuarakan satu suara. Dan apa yang ditakuti ketika itu? Satu saja. Kalau bicara jihad, habis tuh Pak, kata mereka gitu. Jadi di bahasa asing itu begitu. Ada ketakutan bahwa umat Islam itu bakal kembali. Kalau bahasa lainnya rekonstruksi. Membangkit atau merubah kembali pola pikirnya umat Muslim dan kembali mau jihad gitu. Karena jihad di sini banyak, Pak. Jihad di sini banyak. Ada jihad yang paling besar di situ itu. Bagaimana kelak kalau seandainya umat Muslim ini mau berjihad, dia akan meninggalkan. Jika berani dan dia mampu meninggalkan urusan dunia dan kembali kepada akhirat demi kebangkitan Islam, selesai, Pak. Duit itu tak bernilai sepeser pun. Seberapa besar pun duit itu tak akan bernilai di hadapan matanya orang beriman. Sehingga ini yang diredupkan. Sekarang kita lihat dari sejarah Nabi. Islam mulai nampak kan dari zaman Nabi. Dari zaman Nabi sampai runtuhnya Turki Utsmani, semua di situ persoalan jihad. Persoalan jihad. Nabi perang. Perang itu untuk menyebarkan Islam. Dari posisinya sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan. Itu semuanya jihad di situ, Pak. Jihad semuanya. Ketika Islam sembunyi-sembunyi, kata Umar bin Khattab, sudah tidak saatnya kita sembunyi-sembunyi. Sekarang terang-terangan. Umar masuk, kata para sahabat, dengan masuknya Umar, Islam kuat. Kata sahabat, Islam kuat. Karena sejalan dengan hadisnya Nabi. Islam ini akan diperkuat salah satu di antara 2 tokoh. Abu Jahal, Umar bin Khattab. Maka masuk ke dalam Islam Umar bin Khattab dalam hadis ini ya. Umar bin Khattab masuk. Setelah Umar masuk, besoknya Umar ketok pintu. Saya Muslim, saya Muslim, saya Muslim. Mulai saat itu Umar bilang sama dari Darul Arqam. Apa kata Umar? Kepada Nabi, mulai hari ini kita tidak usah sembunyi-sembunyi. Terang-terangan, Pak. Langsung terang-terangan, pegang bahu, semua gandengan tangan. Orang-orang yang kafir Quraisy yang ada di Mekah itu memandangi Pak dengan sinis dan seolah-olah ingin membunuh. Tapi tak sanggup. Ada ketakutan yang besar. Dengan jumlah yang sedikit, kenapa Allah katakan dalam Al-Quran itu? Dalam perang Badar, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah, itu yang membuat semangat besar itu semangat jihadnya tadi. Coba bayangkan. Andai kata yang di sini punya semangat jihad semua, wah itu lain semangat sekali. Ibu-ibu tukang masak, pokoknya kalau mau jihad kami siapkan, akan begitu. Nah, ini semangat. Tapi jihadnya ya, jihad poin di sini. Kata Gus Baha itu, lemahnya jihad itu di situ. Jadi satu cara untuk menghancurkan umat Muslim ini adalah lemahkan dulu jihad mereka. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara mereka melemahkan jihad tersebut. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi poin jihadnya itu. Kata para ulama, kata Syekh Al-Malibar itu jihad. Makanya kalau Bapak Ibu kita bicara persoalan jihad itu, kalau kita bicara itu agak sedikit sensitif ya. Tapi tidak apa-apa lah gitu. Sampai kapan umat Muslim mengalami ketertinggalan? Sampai mereka benci akan jihad. Selagi mereka benci akan jihad. Selagi mereka benci dengan jihad, tidak ada namanya istilah kebangkitan Islam. Coba bayangkan, kata para ulama begitu. Selagi mereka benci dengan jihad, tidak ada namanya kebangkitan Islam. Nah, sekarang jihad ini panjang Pak. Nah, nanti kita lihat poin jihad yang disebut itu. Jadi Bapak Ibu, ini posisi kita sekarang di situ.
Nah, kata para orientalis, salah satu cara meruntuhkan umat muslim itu meruntuhkan semangat jihad mereka. Makanya tidak ada anak-anak muda sekarang yang mau jihad itu. Jangankan anak muda, orang-orang tua pun tidak lagi semangat jihad itu. Kata Ustaz Abdul Somad itu, datang orang tua, Allah kalau yang tua datang mau jihad itu tinggal jihad dalam masjid aja lah, kata dia. Kata Ustaz Abdul Somad itu jihad dalam masjid saja. Kalau yang datang anak muda, kan itu bahasanya Soekarno itu. 10 berikan aku 10 anak itu, tapi itu bahasa isyarat ya, bahasa kiasan ya. Berikan aku 10 pemuda akan kugoncangkan dunia gitu. Sekarang pemudanya pada main game semua. Apa yang mau digoncangkan gitu. Aras saja tidak bergoncang gitu kan. Baik Bapak Ibu, jangankan aras, masjid aja susah goyangnya gitu. Sampai sini paham Bapak ya. Jadi ini karakteristiknya di situ. Nah, itu yang pertama, jihad. Nah, sekarang kita lihat apa yang disebut dengan jihad sekarang. Kata para ulama itu jihad itu ya berperang, jihad itu ya berperang. Tapi ada yang kemudian membuat bahasa lebih sederhana. Jihad itu adalah melawan hawa nafsu. Asyaddul jihad jihadul hawa. Sebaik-baik seberat-beratnya jihad, jihad melawan hawa nafsu. Loh memang betul Pak, sekarang ini kita sedang berperang dengan diri kita sendiri. Coba bayangkan, pilih mana? Pilih, ini yang bahasa sederhana ya, pilih mana gitu. Pilih salat di masjid atau salat di rumah kan gitu. Itu kan jihad itu. Pilih ke masjid atau ke mall yang banyak diskonnya gitu kan. Bagi ibu-ibu kan. Dan ini jihad Pak, jihad melawan yang betul. Itu sebenarnya sederhana, tapi ada jihad yang paling berat lagi. Dalam persoalan pendidikan, pilih mana? Sekolah yang ada Islamnya atau sekolah yang tidak ada Islamnya. Pilih mana? Menanamkan semangat Al-Quran dan nilai keislaman terhadap anak melalui pendidikan berbasis Islam atau tidak. Nanti banyak gitu Pak. Banyak gitu. Sekarang lihat jihadnya para pakar pendidikan Islam hari ini. Apa jihad mereka hari ini? Bagaimana meruntuhkan model liberalisme sekulerisme dalam perguruan tinggi. Ini saya kasih tahu dengan cara agak-agak sedikit vulgar tuh begini. Sarangnya liberalisme sekulerisme itu di perguruan tinggi sekarang. Itu sarang betul tuh Pak. Sekulerisme, pluralisme, liberalisme itu sarangnya kalau Bapak mau lihat itu di perguruan tinggi. Itu kalau tersinggung perguruan tinggi berarti memang sama tuh. Pelaku semua tuh. Tapi memang di situ Pak. Sampai bahasan dalam satu buku ada namanya On Islamic Civilization itu. Dalam satu buku itu tebal sekali. Itu isinya pembahasan bagaimana mengeluarkan isu, mengeluarkan paham-paham ini daripada perguruan tinggi itu. Coba bayangkan. Universitas Islam Negeri misalkan. Ternyata di dalam itu semuanya adalah liberalisme. Sampai ada seorang pakar itu, kalau saya tak salah Profesor Dr. Azumardi Azra, apa kata beliau? Saatnya umat muslim membuka diri gitu, dan menerima keterbukaan. Gitu. Sepintas begitu dalam dunia keilmiahan dianggap itu benar. Tapi hati-hati dengan pernyataan demikian. Kenapa kita bilang hati-hati? Dampak dari keterbukaan kita hari ini itu yang terjadi. Paham maksud saya Bapak Ibu ya? Ini karena Bang Romi pilih judulnya Perang Pemikiran. Makanya perangnya pemikiran aja terus tidak akan ada akhirnya nih. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Jadi keterbukaan. Sehingga bahasa dalam Al-Quran itu, bagaimana keseimbangan itu bisa timbul dan nampak, sementara umat muslim itu meruntuhkan keseimbangan itu sendiri. Nah, ini kita ambil contoh begini, sederhananya begini. Tadi kata Nabi dalam hadisnya itu penyebab umatku akan terjangkit penyakit 6 hal. Satu diantaranya kata Nabi adalah mereka at-takatsur menumpuk-numpuk harta. Sekarang kita perhatikan Pak kalimat sederhana ini. Nabi bilang at-takatsur. Makna lain daripada at-takatsur itu bermegah-megahan. Makna lainnya adalah menumpuk-numpuk harta. Sekarang kita lihat. Ada orang yang suka menumpuk-numpuk harta, itu dorongannya apa? Ibu itu dah bilang nafsu dulu. Oke, ada yang lain Pak? Satu nafsu. Yang kedua, gengsi. Yang ketiga, tenang Bang Endar, tenang, aman. Yang ketiga FOMO, fear of missing out, ikut-ikutan. Ya sama kayak tadi lah tuh.
Tahu ikut-ikutan maksudnya gitu. Wih, si A aja korupsi masa aku ndak gitu. Itu sama tuh bahasa itu. Jadi sekarang itu bahasanya, ini bahasa yang terlambat menurut saya. Naturalisasi korupsi itu terlambat. Tahu Bapak Ibu naturalisasi, normalisasi. Maaf, bukan naturalisasi, normalisasi. Jadi semua kejahatan itu sekarang dinormalisasikan gitu. Normalisasi itu bagaimana? Dimaklumkan maksudnya gitu, dimaklumkan. Kita anggap begini, anggap di dalam Islam itu kan korupsi, maksiat, zina, riba, segala macam ini kan bagian luar daripada inti nilai daripada Islam. Nah, sekarang dinaturalisasikan gitu. Dimasukkan ke dalam Islam seolah-olah ini hal biasa di dalam Islam. Bahasa lainnya normalisasi lah gitu. Kata Anies Baswedan itu, sekarang nih kata dia semua itu dinormalkan. Yang bejat-bejat itu dinormalkan lah gitu. Dinormalkan tuh yang dulunya korupsi itu satu hal yang sangat menakutkan, biasa aja gitu. Ya sama begitu sekarang gitu. Makanya sekarang kembali kepada poin tadi, menumpuk-numpuk harta. Ada model gengsinya, ada karena nafsu dia, ada karena FOMO-nya gitu, ada karena tekanannya gitu, dan karena ada dorongannya dan lain sebagai aspek atau dampaknya. Pertanyaannya adalah, dalam model seperti ini, betulkah Islam mendorong orang untuk menjadi kaya dengan cara dengan alasan seperti itu? Sekarang saya tanya, betul enggak Islam mendorong umat muslim untuk kaya dengan cara, karena gengsi, karena ingin dipandang orang, karena ingin dilihat orang, karena ingin mendapatkan kemuliaan, karena tekanan. Betulkah Islam mendorong umat muslim untuk kaya karena aspek ini? Enggak sama sekali tidak. Sekarang pertanyaannya, mereka kaya dorongannya apa? Hawa nafsu. Sekarang pertanyaannya, kalau dorongannya hawa nafsu, kira-kira cara yang digunakan untuk memperkaya diri halal atau haram? Ibu ini semangat kali lah. Haram ibu ya. Pokoknya ibu harus suara tuh bu. Haram pak. Dorongan, cara yang dilakukan pasti yang haram. Karena memang mohon maaf, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menumpuk harta, ya dengan cara yang haram. Sekarang saya tanya, gaji PNS berapa? Nggak usahlah PNS pak. Apa namanya itu? Sebelum PNS itu apa namanya? Honorer. Tenaga kerja honorer tahun 2023 di Pekanbaru masih ada yang dapat 800.000 per bulan. Kerja dari jam 8, jam 7 sampai jam 4. Gajinya 800.000. Sekarang saya tanya, sudah masuknya dengan sogok, dapatnya cuma 800.000. Kita tidak dalam keadaan menjelekkan yang lain, na'udzubillah, bukan. Tapi kita ingin melihat perbandingan sesuatu hal. Sesuatu yang dihasilkan dengan cara yang haram mesti akan mendapatkan yang, mohon maaf Pak, mohon maaf. Sekarang kita lihat Pak, kondisi itu. 800.000 itu bisa menghidupkan siapa? Anggap dia belum punya anak dan istri. Apa yang terjadi? Kalau dia belum punya anak dan istri, 800.000 cukup. Di Pekanbaru. Anggaplah cukup, anggap cukup gitu. Kalaupun dia makan di tempat warung yang sangat sederhana betul. Yang mungkin nasi telurnya 5.000 lah. Nasi telur 5.000. Karena di Yogyakarta masih ada nasi telur 5.000 kan gitu. Tapi kalau 800.000 ini tinggal di Temilahan untuk seorang diri bisa. Karena masih ada nasi telur itu yang di bawah 5.000. Baik, kita lihat sekarang. Paling banter Pak hidupnya 600.000 sampai 700.000 sebulan. Untuk makan saja. 100.000 untuk apa? Belum pulsanya dan lain sebagainya. Sekarang dia akan lakukan untuk menumpuk. Bagaimana caranya? Sekarang ada tenaga honorer dengan gaji 800.000 punya mobil. Ini logika berpikir Pak. Jadi mohon maaf. Apa yang akan kita, jangan suuzon, kita tidak suuzon Pak. Yang kita bahas adalah bagaimana ada orang menumpuk harta dengan cara yang haram. Sekarang jihadnya dia di situ Pak. Mau ndak tangan nih, mohon maaf Pak. Ini betulan cerita. Ada seorang sahabat itu, staf ahli DPRD provinsi. Kita sebutkan provinsi mana ya. Tapi dia staf ahli provinsi gitu. Disuruh membuat proposal, kalau dia berhasil membuat proposal dia akan dapat uang minimal 40 juta dikasih. Coba bayangkan.
Itu kalau dia tidak jihad dengan diri dia sendiri, oh itu mudah saja menghasilkan duit itu, Pak. Kalau satu kelompok aja minta satu, kalau 5 kelompok kali aja 5 kali 4, 200 juta, Pak. Mudah cari duit itu. Atau susah? Beberapa hari yang lalu datang seorang bertanya tentang fikih muamalah. Dia bilang begini, Ustadz, ada perbankan menawarkan uang 100 miliar kepada kami, Ustadz. Tapi dengan model riba, kata dia. Kira-kira bagaimana, kami terima atau tidak untuk perusahaan kami, modal perusahaan kami, gitu. Saya bilang, dengan kontan-kontan saja. Selagi ada unsur ribawi, sampai kapanpun tidak akan pernah Allah ridai. Saya bilang. Tapi Ustaz, ada Ustaz yang membolehkan, katanya. Dibandingkannya pelawak begitu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya mungkin ada yang membolehkan gitu. Tapi yang uniknya, yang 50 miliar mereka tolak. 25 miliar mereka tolak. Pas 100 miliar goyang dia. 100 miliar Ustaz katanya. Besar juga katanya. Sayang kalau ditolak. Coba bayangkan tuh, Pak. Sampai mereka cari pembenaran. Mohon maaf ya. Ini ilustrasinya, Pak. Sampai mereka mencari pembenaran dalil agar bisa menerima uang 100 miliar tersebut. Sampai di sini bisa dipahami gaya berpikirnya, Pak. Coba. Sekarang nih, Pak. Salah satu cara melemahkan semangat jihad itu dengan cara begitu, Pak. Bagaimana umat muslim bisa tidak semangat jihad dengan beberapa cara. Satu, asupan makanan yang harus mereka terima. Apa kata Profesor Dr. Muniarti, Rektor Tazkiyah, Universitas Tazkiyah di Bogor. Apa kata beliau? Salah satu yang bisa menurunkan semangat berislamnya seseorang itu dari hal makanan yang halal dan haram. Kalau yang halal yang dia makan, mesti semangat berislam itu tinggi. Tapi kalau yang dimakan dia yang haram, runtuh. Makanya kenapa mereka semangat sekali membagi daging babi itu menjadi 180 macam bagian yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam setiap itu berbeda semua. Dari 1 sampai 180 itu semuanya beda bahasa Inggrisnya. Dan itu bagian-bagian dalam pada daging babi tadi. Yang oleh mereka dikatakan 160 produk dihasilkan dari seekor babi. Hanya tujuannya untuk menurunkan semangat berislamnya umat muslim itu sendiri. Cara menghancurkan kita dengan cara hal demikian. Kuaci misalkan. Tapi saya tak sebut merek ya. Kuaci misalkan. Ada yang bercampur dengan minyak babi. Ya kan? Vaksin bercampur dengan entah minyak babi, entah daging babi, enggak tahulah kan. Dan lain sebagainya, Pak. Sampai kita sulit mencari makanan. Betul-betul. Semangat kita di akhir jihad kita di akhir zaman ini berat, Pak. Makanan kita harus cari mana yang sehat, mana yang baik gitu. Kita betul-betul jihad, Pak. Karena di situ kita diredupkan dengan gaya begitu, Pak. Mau enggak mau. Itu satu. Yang pertama tadi cara meredupkannya adalah bagaimana makanan yang kita makan ini halal atau haram. Sekarang kelihatan umat muslim pilih mana, halal atau haram? Halal, Ustaz. Sekarang di antara halal itu ada lagi yang baik atau yang kurang baik. Starbucks itu halal tak? Halal. Coca-Cola halal atau tidak? Halal. Ajinomoto halal atau tidak? Halal. Halal semua itu, Pak. Ada merek halalnya, ada label halalnya itu, Pak. Sekarang pertanyaannya baik apa tidak? Kan gitu. Nah, itu pandai-pandai Bapak Ibu lah. Sampai sini paham Bapak Ibu ya. Dulu pernah terjadi normalisasi babi. Tahu maksudnya normalisasi babi? Diangkat gaya berpikir begini, apa yang membuat babi itu haram? Cacing pita, bersihkan cacing pitanya, jadi halal babinya katanya. Coba bayangkan, Pak. Sama dengan minuman khamar. Minuman khamar itu apa yang diharamkan oleh Allah? Memabukkan. Berarti kalau kami minum sedikit tidak mabuk, berarti kami tidak haram katanya. Sekarang saya tanya, mabuk minum khamar? Saya pernah diskusi dengan salah seorang mahasiswa, tapi mahasiswa ini pakar di bidang ahli baca kitab. Saya tanya, apa hukumnya minum khamar itu? Mabuk. Mabuk itu haram. Sekarang pertanyaannya apa ilatnya, apa masalahnya? Masalahnya pada mabuknya. Berarti kalau dia minum sedikit tidak mabuk bagaimana? Halal apa haram? Ya haram juga Ustaz, tapi dia nggak mabuk katanya. Iya juga ya. Ragu langsung mahasiswanya, Pak.
Itu yang dibuat mereka gaya berpikirnya kaum orientalis liberal itu begitu caranya. Sekarang pertanyaannya, mabuk enggak kalau minum sedikit? Enggak mabuk, Ustaz. Berarti kalau enggak mabuk haram enggak? Kalau ilatnya adalah keharaman. Tapi keharaman khamar dan judi itu mutlak, Pak. Haramnya itu ain dan secara zat juga sudah diharamkan. Jadi mau sedikit kayak mau banyak kayak mau judinya cuman jongkok kayak segala macam haram tetap itu, Pak. Sampai sini paham, Pak ya? Tapi kan kita dibawa berpikir begitu gitu. Nah, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini, mohon maaf betul. Orang yang membuat perbuatan-perbuatan seperti ini, yang sudah zahir keharamannya, tapi kemudian mereka balik untuk bisa dihalalkan, itu mesti banyak makan yang haram-haram juga. Ada paling tidak. Sekarang kalau kita tanya, siapa di antara kita yang tidak pernah makan makanan hal yang haram? Bukan haram secara makanan, tapi mungkin bisa jadi haram secara pendapatan. Kan kalau kita bicara seperti ini, Pak. Ini kata Agim, perhatikan betul makanan yang engkau makan. Karena yang masuk ke dalam kita kalau kotor-kotor dia, Pak. Itu membahasakan ini yang susah. Sehingga kalau kita fikir-fikir, mohon maaf saya punya seorang kawan penghafal Quran. Apa kata beliau? Ustadz kasih saya kebetulan ngasih beliau sesuatu. Langsung ditanya sedetail mungkin, Pak. Sebenarnya saya sangat risih ketika ditanya, tapi berpikir kembali, Pak. Ustadz kasih saya ini dari mana? Duitnya dari mana? Kan kalau ditanya begini kan kita agak-agak gimana, Pak? Tapi Ustadz mohon maaf Ustadz, ini Ustadz tidak ambil dari yang lain kan? Ini halal kan? Saya bilang, ya Allah, saya bilang. Masih juga ragu dia gitu. Halal, tapi mungkin bisa jadi, wajar Pak, wajar gitu. Saya tidak mau Ustaz sesuatu yang masuk dalam perut saya ini jangankan yang haram Pak, yang subhat dia nggak mau kata dia. Karena susah saya menghafal Quran kata dia. Coba bayangkan Pak jawaban dia. Kami susah menghafal Quran Ustaz kalau yang subhat itu masuk. Yang subhat masuk susah menghafal Quran. Gimana yang masuk yang haram? Itu yang subhat Pak. Paham ya? Bisa dipahami Pak ya? Jadi jangan menormalisasikan sesuatu yang memang sudah tidak baik. Itu kenapa kita harus baikkan gitu. Apa kata beliau? Karena mohon maaf. Yang makan yang haram. Kalau dalam hadis Nabi gini. Orang yang memakan makanan yang haram. Masrabuhu haram wa ma'kuluhu haram. Wa libasuhu haram wa malbasuhu haram. Anna yustajabalah. Allah tidak akan pernah terima tolak. Allah tidak akan pernah menerima doanya sama sekali kata Nabi kan. Sekarang itu doa. Sekarang kita tinjau dari aspek itu. Bapak Ibu boleh cek itu. Boleh cek. Mau lakukan penelitian silahkan. Suruh orang-orang melakukan penelitian. Siapapun dia. Lakukanlah penelitian. Apa dampak daripada makan makanan yang haram? Mesti akan ditemukan Pak. Baik secara ilmiah ataupun non ilmiah. Orang yang memakan yang haram sulit bagi dia untuk menerima yang sifatnya baik itu sulit Pak. Orang yang memakan sesuatu yang haram. Yang sifatnya haram secara jenisnya, fisiknya. Apalagi dengan cara pendapatan yang haram. Tadi makanan kan, sekarang model pendapatan. Cara pendapatannya dengan cara yang haram sama. Dia ada makanan yang haram karena makanan itu sendiri. Yang kedua ada makanan yang halal tapi jadi haram karena pendapatannya. Kemudian ada karena pekerjaan yang haram. Di akhir zaman itu kata Nabi, ada sekian banyak pekerjaan-pekerjaan yang menjadi haram. Menjadi haram, ingat kalimatnya menjadi haram. Artinya yang sebelumnya tidak haram bisa jadi haram. Jika ada aspek-aspek tertentu. Salah satunya notaris. Notaris itu bisa jadi haram kalau ada unsur keharamannya. Semua pekerjaan begitu. Kalau ada unsur keharamannya, pekerjaan tersebut bisa jadi haram. Kemarin ada yang bertanya begini, 2 hari yang lalu. Ustaz, kami buka usaha. Cuma pemodalnya bukan kami Ustaz. Ada orang yang punya modal banyak Ustaz. Tapi kami cuma melakukan saja. Sementara yang punya modal ini Ustaz, dia pinjam uang dan deposito uang di bank konvensional. Dia semuanya begitu aja pertanyaannya tuh. Saya bilang, nah, itu bagaimana itu Ustaz? Haram apa tak haramnya itu? Kalau haram kami tinggalkan. Itu kalau langsung kita haramkan langsung ditinggalkannya Pak. Tapi apakah ulama langsung mengharamkan begitu? Tak Pak, tengok dulu. Yang bekerja ini bagaimana orangnya, karakternya nih. Yang bekerja ini. Itu ditinjau sedemikian Pak. Sampai ke akar-akarnya dilihat sama para ulama. Oh si fulan bekerja. Itu kalau sempat diharamkan pekerja-pekerja bank konvensional haram semua itu Pak. Tapi ulama tidak langsung mengharamkan demikian. Ada sebabnya, itu yang ditinjau Pak.
Begitu Islam tuh Pak. Cuma keberhati-hatian Islam terhadap sesuatu hal yang haram dan syubhat itu, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu syubhat itu mesti mengantarkan pada yang haram. Apa kata Nabi dalam hadis? Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Yang terjebak dalam kesyubhatan mesti terjebak dalam keharaman. Itu Nabi yang bilang dalam hadis. Sampai sini paham Pak ya? Jadi cara meruntuhkan semangat jihad dalam diri seseorang tadi, dalam diri seorang muslim, asupan yang halal dan haramnya. Sampai di sini bisa dipahami Pak ya. Yang kedua. Bagaimana cara mereka meruntuhkan semangat jihad dalam diri umat muslim tadi? Yang kedua, dibuatlah mereka cinta terhadap dunia. Bagaimana cara mereka cinta terhadap dunia? Apa yang disukai oleh umat muslim, umat manusia hari ini? Ini poinnya. Andalusia pernah kita ceritakan di sini sebab dengan musik misalkan. Dengan musik saja bisa meruntuhkan semangat. Kenapa Ustaz Adi Hidayat bilang, memang posisi musik ini ikhtilaf di tengah para ulama, kata dia. Tapi yang dikhawatirkan para ulama itu adalah, yang dikhawatirkan oleh para anbiya nabi itu adalah, yang dikhawatirkan, yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah melalaikan. Kalau kita bahasakan melalaikan, mohon maaf Pak. Mohon maaf lah Bapak Ibu pasti bisa jawab sendiri kan. Musik mana yang tidak melalaikan sekarang? Uang 17 Agustus saja refleksinya azan berkumandang, musik jalan terus. Itu refleksi kemerdekaan tuh. Yang kita syukuri, kita mensyukuri kemerdekaan. Mensyukuri kemerdekaan, tapi mereka tidak tahu kemerdekaan itu diberikan dari anugerah ilahi. Harusnya kan rasa syukurnya jelas gitu. Jogetnya jalan, campur baurnya jalan, judinya oke, khamarnya oke, tapi refleksi kemerdekaan. Di mana letak kemerdekaannya itu? Wallahu alam. Sampai sini paham Pak ya? Musik. Jadi dibuat sesuatu yang bisa menikmati, bisa dinikmati. Eropa pada masanya, salah satu pengaruh musik di Eropa itu pada masa Ziryab, Andalusia. Seorang pemuda namanya Ziryab yang membuat atau memanipulasi Eropa atau merubah Eropa dari yang tidak mengenal musik menjadi mengenal musik. Namanya Ziryab, cari aja. Nanti ketemu tuh Pak, Ziryab. Orang yang mengenalkan musik. Semenjak saat dia mengenalkan musik kepada masyarakat Andalusia ketika itu, semua orang bermain musik. Dan semua, bukan semua, mayoritas mengenal musik. Dan mayoritas terlena dengan musik. Semua terlena dengan musik. Nah sekarang persoalan lagi paling sederhana lagi. Ketika musik, halal enggak musik itu? Halal, maaf. Mubahkah? Mubah. Sunnahkah? Sunnah. Haramkah? Haram. Ini bukan persoalan musik itu. Jangan biarkan hukum tentang musik ini membuat atau menggeser pola pikir kita untuk jauh dari agama. Ya memang dasar kita tidak suka sholat, jangan jadikan musik itu sebagai alasan. Jangan jadikan hukum musik itu sebagai alasan. Uang hukum musik mubah kok. Tapi Anda lalai dengan sholat loh. Jadi hukum musik tadi yang melalaikan kita daripada agama, daripada nilai, daripada sholat, jadi haram Pak. Jadi haram. Bukan hanya musik, semuanya Pak. Sampai sekarang ada seorang ulama mengatakan dengan spontannya dia katakan. Dengan resmi dia katakan. Hiburan itu halal kata dia. Hiburan itu mubah kata dia. Tahu yang saya maksud ini Pak? Ini videonya lagi rame kemarin itu. Ada salah seorang ulama di sana, di Timur Tengah itu. Ketika ada kasus sorotan yang besar terhadap negara mereka. Langsung dia buat satu video, apa kata dia, hiburan itu mubah, boleh, dengan cara apapun dia hiburan boleh. Tapi di situ tidak ditambahkan Pak, kalau bercampur laki-laki perempuan, kalau ada minuman khamar bisa dibolehkan atau tidak, tidak disampaikan Pak. Karena keharaman sesuatu itu disebabkan karena dampak dan ada unsur yang diharamkan itu. Nah sekarang begitu Pak, dibuatlah. Jadi sekarang ini seolah-olah hukum itu dijadikan pegangan karena mereka artinya mencari pembenaran di balik kemaksiatan yang dia lakukan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Memang musik itu ada yang menghukumi mubah. Tapi jangan jadikan kemubahan musik itu untuk kita bermaksiat kepada Allah. Kita jadikan alasan bahwa hukumnya itu mubah gitu. Memang kita pelaku maksiat. Sampai sini paham Pak ya? Ini gaya berpikirnya barat begitu. Cara merutuhkan Islam. Itu dua. Yang cinta terhadap dunia. Sekarang kalau kita berpikir
mohon maaf, hampir tidak ada yang tidak cinta terhadap dunia. Siapapun mereka. Pak, penyakit ini tidak kenal siapapun. Mau ustadz dia, mau ulama dia, mau manusia biasa dia. Bahkan ada yang lebih aman, Pak. Kadang manusia biasa lebih aman daripada yang luar biasa. Paham maksud saya? Kadang orang yang tidak mengerti agama lebih aman, lebih terhindar dari penyakit ini ketimbang orang yang mengerti agama. Uniknya orang yang mengerti agama kadang-kadang menjadikan alasan agama, oh ini kan mubah, enggak apa-apa. Nah, kita ambil istilah gitu ya, istilahnya begitu. Oh minum khamar enggak apa-apa, yang penting 0, sekian kok. Orang enggak memabukkan kan biasa. Sehingga kita harus berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Yang ketiga, yang melemahkan semangat jihad itu. Umat muslim bertikai dengan umat muslim itu sendiri. Umat muslim bertikai dengan umat muslim itu sendiri. Apa kata Syekh Ramadan Al-Buti dalam bukunya? Manil mas'ul an takhallufil muslimin. Kata dia, siapa yang bertanggung jawab atas runtuhnya, terkebelakangnya, atau rusaknya moral umat muslim hari ini? Kata Syekh Ramadan Al-Buti, seorang ulama yang dibom. Apa kata beliau? Siapa yang bertanggung jawab atas keterbelakangan umat muslim hari ini? Siapa yang bertanggung jawab atas runtuhnya peradaban Islam ini? Siapa yang bertanggung jawab atas rusaknya moral umat muslim hari ini? Siapa yang bisa jawab, Pak? Siapa yang bertanggung jawab? Islam kah? Nabi kah? Allah kah? Orang tua kah? Atau siapakah? Atau pendidikan kah? Kita jawab. Yang bisa menjawab ini diri kita masing-masing. Kata beliau, siapa yang merusak, yang bisa bertanggung jawab atas rusaknya moral kita? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bertanggung jawab atas jauhnya umat mukmin hari ini dari semangat jihad? Ini baru jihad aja nih, belum yang lain. Sampai sini paham ya? Baik. Jadi posisi kita, jihad ini sengaja semangat jihad ini sengaja diredupkan dalam diri umat mukmin itu sendiri. Makanya mohon maaf, kenapa ketika Habib Rizik itu membuat satu skema, saya tidak dalam sedang memuji ya, tidak dalam sedang memuji, kita mengambil permisalan saja. Dan betapa banyak orang yang mulai menggerogoti sedikit demi sedikit untuk merusak itu. Karena jangan sampai umat muslim itu bersatu. Dan itu sudah menjadi bahasan penting dalam orientalis. Kami pokoknya harus merusak umat muslim. Itu hukumnya wajib. Nah, gitulah bahasanya, Pak. Jangan tengok catur itu bisa jadi haram itu nanti. Gimana? Oh gitu. Iya. Semuanya kafir. Ya percaturan dunia ya. Ya, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar ya. Baik. Sama-sama Pak, bagus Pak. Alhamdulillah. Betul Pak. Sekarang sebenarnya banyak orang-orang muslim yang perhatian itu banyak. Sekarang nih, mohon maaf Bapak Ibu jangan tersinggung ya. Umat muslim hari ini banyak yang punya misi yang sama dengan kita. Banyak. Cuma untuk disatukan itu, ini yang menjadi problem kita hari ini. Misal. Ini saya kasih contoh ya, Tapi jangan dibawa kemana-mana. Misal, Bapak Ibu ikut kabilahnya Muhammadiyah misalnya. Yang lain ikut kabilahnya Persis misalnya. Yang lain ikut kabilahnya A gitu. Jadi yang menjadi persoalan kita sekarang ini setiap kabilah ini punya keinginan untuk menjunjung tinggi nilai Islam. Semua sama. Izzahnya sama. Pokoknya kami li'ilai kalimatillah. Sama. Semua sama. Sekarang kan sudah ada nih. Gimana caranya menemukan ini dalam satu ruangan. Yang kemudian dalam satu ruangan ini
yang sudah ada kelompok ini, yang sama misinya ini, kemudian menebarkan itu kepada yang lain sehingga bisa menggandeng yang lain. Sebenarnya kita cuma butuh itu, sesederhana itu sebenarnya. Cuma ada cumanya. Kenapa kok susah kali? Itu poinnya, Pak. Sampai di sini paham, Pak ya? Sekarang saya sampaikan lagi. Mengapa tidak bisa kita menyatukan umat muslim satu persepsi? Itu kata beliau tadi dalam buku itu. Asbabul mutafarriqin. Sebab terpecahnya umat muslim, kata beliau. Wal mukhtalifin. Al-ikhtilaf. Terpecahnya umat muslim itu ada banyak dampak, ada banyak sebabnya, Pak. Satu di antara sebab tersebut, kita ambil faktornya eksternal bukan internal. Dia ada faktor eksternal dan internal. Kita ambil faktor eksternal. Sampai kapanpun mereka tak akan senang kalau kita bersatu. Tak akan. Sampai sini paham ya, Pak ya? Nah, maka di sini Pak poinnya. Artinya yang saya ingin katakan kepada kita, Islam ini itu kalau kita tinjau dari sisi kebangkitannya, itu sebentar lagi Islam ini bangkit, Pak. Kita ambil contoh. Kenapa saya bilang Islam ini akan bangkit? Karena sudah janjinya Allah kan. Sudah janjinya Allah akan kebangkitan Islam. Sudah janjinya Allah atas kemenangan atas Palestina. Sudah janjinya Allah kemenangan atas umat muslim hari ini. Itu sudah janjinya Allah. Kenapa kita katakan sudah janjinya Allah? Kita lihat Pak karakternya, Pak. Pada masa baginda Nabi, Islam mulai berjaya. Berjayanya Islam karena persatuan. Persatuan, Pak. Umar bin Khattab bilang, yuk rame-rame. Gandengan, Pak. Dari pertama kali Islam mulai terang-terangan sampai mereka diusir, pindah ke Madinah, semua bergandengan tangan. Semua bergandengan. Siapapun yang masuk, yang menyusup dari kalangan mereka mesti terpental. Karena masih kuat. Itu kan sedikit, Ustaz, jumlahnya. Kita ambil permisalan dulu. Salahuddin Al-Ayyubi. Pada masa Umar bin Khattab mulai ekspansi keluar, Pak. Umar bin Khattab keluar ekspansi. Islam dibanggakan, izzah Islam ditegakkan. Semangat orang-orang berislam ketika itu jelas. Sampai sini paham ya? Tidak ada yang tidak, Pak. Sampai Umar bin Khattab mengatakan semuanya punya. Kalau kalian berperang, pokoknya mati syahid. Sekarang kita nih kurang ya, menyampaikan kalimat mati syahid itu bagi pejihad itu. Orang udah takut mati semua, gimana? Tapi adakah cara yang lain yang bisa kita angkat? Ada. Ada cara yang lain. Ada, Pak. Peradaban, ingat Pak, satu hal yang harus kita pahami. Islam tidak akan pernah dihinakan. Karena Islam yang punya bukan kita. Yang punya Islam ini Allah. Islam pasti akan bangkit dan dijaga. Umat muslim yang menjaga marwahnya Islam, dia yang akan membangkitkan kembali Islam itu. Mohon maaf, kenapa rakyat Palestina kokoh dengan itu tujuan mereka, Pak. Kami mulia dengan Islam. Sekarang pertanyaannya, umat muslim bangga nggak jadi muslim? Itu aja. Ini poin terakhir sebenarnya. Kenapa Erdogan berani mengatakan identitas kita sebagai seorang muslim? Nggak bisa dilepaskan, Pak, politik identitasnya Turki nggak bisa lepas, Pak. Apa kata masyarakatnya? Kami sudah capek dengan gaya seperti ini. Akhirnya Fatullah Gulen dengan Erdogan dalam partai pemudanya membangkitkan semangat politik identitas agama. Nah, sekarang pertanyaannya, politik identitas agama itu yang diruntuhkan? Pokoknya kita diruntuhkan dengan cara itu. Apapun caranya harus diruntuhkan. Nah, sekarang yang harus kita lakukan apa? Umat muslim itu sendiri. Kemana Anda bermuara, bagaimana caranya? Mulai dari rumah Anda masing-masing. Kata Agim penting, Pak. Mohon maaf, kata-kata Agim ini dari dulu sampai sekarang sejalan tuh, Pak. Kenapa saya bilang sejalan? Perlu adanya pendidikan agama di rumah khusus bagi kita. Tapi skalanya yang besar kita butuhkan, Ustaz. Betul, kita butuh skala besar sekarang. Bagaimana peran para ulama dan umara hari ini? Ada caranya? Ada. Perbaiki dulu sistemnya. Nah, ini masalahnya, Pak, sistem ini. Itu yang dikatakan beliau tadi. Bagaimana kita bisa memperbaiki sistem sementara kita tidak di dalam, Pak? Ini poinnya, Pak. Sekarang yang kita rubah sebelum itu, yang harus kita rubah pola pikir masyarakatnya, Pak. Kalau masyarakatnya masih menerima
dan masih memilih orang-orang yang mohon maaf pelaku maksiat gimana? Sehingga mohon maaf Pak, kita sekarang ini berpikir begini, adalah malas saya jadi anggota dewan, nanti duduk jadi penjahat juga katanya. Ya kalau frame seperti ini kita bangun, ya yang ngisi para penjahat semua Pak. Yang ngisi para penjahat semua. Makanya dilawan. Yazid bin Muawiyah kan sudah berkali-kali kita sampaikan Pak. Yazid bin Muawiyah terkenal kezalimannya, mohon maaf, terkenal kefasikatnya. Diperang Pak oleh Abdullah. Diperangi oleh Ibnu Zubair. Kenapa diperangi? Apa jawaban mereka? Kezaliman harus dilawan. Nah, sekarang frame kita adalah bagaimana merubah pola pikir masyarakat ini agar bisa berperang melawan kezaliman. Ustaz, kami cari makan dari situ. Gimana kami mau memerangi kezaliman? Itu masalahnya Pak. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Baik, sekarang pertanyaannya kita kembalikan. Apakah perkataan Nabi itu terbukti hari ini? Al-ashar wal batal, al-kufru min ni'matillahi wal israfu billah, wal israfu bih. Terbukti tidak perkataan Nabi orang hari ini kufur dengan nikmat Allah, orang yang berlebihan dengan nikmat Allah? Terbukti tidak hari ini orang-orang menumpukkan harta, orang-orang berlebihan dengan dunia, orang-orang yang saling membenci dan saling melakukan iri hati. Penyakit ini Pak yang tertanam dalam diri kita sekarang. Bagaimana caranya membersihkan penyakit ini dari diri kita dulu? Ini yang penting Pak. Yang kedua yang harus kita lakukan selain daripada jihad, merubah kembali sistem pendidikan kita. Nah, ini Pak mohon maaf, ini kita sampaikan rekomendasi. Adyan Husaini, Hamid Fahmi, Zarkasi, Adnin Armas sudah dan lain-lain sudah merekomendasikan model pendidikan khususnya untuk pendidikan agama di sekolah-sekolah. Agar apa? Untuk merubah sistem pendidikan. Justru yang merekomendasikan ini ya model pendidikannya nggak dipakai. Kenapa? Ya karena kita nggak punya posisi. Nah, jadi berarti kompleks penyakit kita ini serta optimisme. Jangan pesimis, tapi kita wajib optimis. Makanya kata yang dikatakan oleh guru saya tadi, kata beliau, coba mulai dari diri kita sendiri. Mesti akan ada perjuangan itu, kata Dr. Mustafa Umar itu. Perjuangan itu tidak harus dinilai dalam waktu dekat. Anda berbuat hari ini, jangan berharap 10 tahun yang akan datang Anda petik, jangan. Berharaplah, tapi kalau bisa 10 tahun bisa kita petik itu lebih baik. Tapi maksud beliau, itu jihad itu di situ Pak. Berbuat hari ini, dan jangan pernah berharap bahwa itu akan datang secepat mungkin, tapi teruslah berbuat karena kelak mesti akan terjawab. Itu dia Pak, kata beliau. Jadi Ridwan kata dia, sama saya waktu itu nasihatnya. Berbuatlah sekarang. Mungkin baru bisa dijawab oleh Allah hasil perbuatan kita nih yang baik ini mungkin pada generasi kita setelah kita. Bisa jadi generasi setelahnya. Kata beliau. Artinya jangan pernah berhenti berbuat. Nah, itu yang sekarang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita sekarang merubah pola pikir kita untuk yang baik, terus yang baik. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita buat ini tidak ada hasilnya. Nah, sikap inilah yang sekarang ini ada dalam diri umat muslim. Seolah-olah kita merasa capek dengan apa yang kita buat daripada yang baik. Nah, inilah yang terjadi. Udahlah capek, toh umat muslim juga segitu-gitu aja, begitu-begitu aja. Itu yang terjadi Pak. Mohon maaf. Mengapa Palestina kokoh meskipun dibombardir taruhannya nyawa? Itu yang harus kita jadikan patokan hari ini Pak. Mereka dalam keadaan lapar masih bisa bertahan, akidah masih aman, tidak berubah sedikit pun. Mengapa kita yang akidahnya jelas, kondisinya aman, kok bisa merubah akidah kita? Kok bisa kita rubah hukum kita? Kok bisa kita rubah? Karena perut kita sudah diisi dengan yang haram. Maka jangan pernah memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perut kita, akan merubah pola pikir segalanya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Dua hal. Nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang, poin-poin selanjutnya. Karena dua hal tersebut yang bisa untuk kita jadikan patokan untuk membangkitkan semangat atau kemudian peradaban Islam. Yang pertama jihad, yang kedua reformasi, bukan reformasi ya, rekonstruksi pendidikan.
Yang pertama jihad, yang kedua rekonstruksi. Nanti insya Allah poin-poin selanjutnya kita sampaikan di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah.